nggak ada orang mau nanya gitu karena kan yang nawarin jasa di sana. Nah, ketika di dalam, maaf ini ya, ketika di dalam kamar itu kan merasa ditekan di situ kan? Ya. Kenapa tidak teriak? Gitu? Nah, gini Bu, posisi kenapa saya tidak teriak? Karena kan posisi saya sudah telanjang. Bagaimana mau teriak? Kalau saya teriak kan otomatis masa sama telanjang keluar gitu. Modus Iwayan Agus Wartama, 21, atau Agus Buntung meruda paksa korban seorang mahasiswi di Mataram, NTB terungkap. Kasus ruda paksa ini viral sejak beberapa hari terakhir bahkan disorot anggota DPR serta pengacara Hotman Paris karena dinilai tak masuk akal. Agus Buntung seorang penyandang disabilitas tanpa dua tangan bisa jadi tersangka ruda paksa. Melalui pendampingnya, Ade Latifah Fitri, korban mengungkapkan, pelaku dan korban merupakan dua orang yang sebelumnya tidak pernah saling bertemu. Ia menuturkan, pada saat awal bertemu semua berjalan normal. Tersangka mengajak si korban berkenalan dan mengajak ngobrol. Kemudian menanyakan tentang identitas korban. Tersangka dengan sengaja menunjukkan sepasang kekasih sedang melakukan aktivitas seksual di ruang publik, Taman Udayana, sehingga korban menjadi kaget. Akhirnya korban ketakutan dan dia menangis. Nangisnya korban itu kemudian dijadikan sebagai cara si pelaku untuk membawa korban berpindah tempat. Jadi yang awalnya ngobrol di bagian depan, jogging track, di pinggir jalan banget, akhirnya diajak pindah ke belakang yang sepi tidak ada orang, tidak ada CCTV, itu turnya. Dalam perjalanan ke bagian belakang, tersangka mulai menanyakan hubungan korban dengan mantan-mantannya. Artinya, tersangka saat ini mengulik personal si korban. Baru kemudian si korban mulai merasa sedang dicari tahu kelemahannya dan sedikit terintimidasi. Tersangka rupanya sudah tahu banyak tentang hubungan dirinya dengan mantan-mantannya. Korban saat itu sempat menolak untuk melakukan ajakan mandi bersih. Tetapi tersangka, pria difabel mengancam korban. Dia akan menyebarkan aib korban kepada semua orang. Korban saat itu dalam kondisi tidak stabil pikirannya tambah ketakutan. Sehingga korban terpaksa mengikuti permintaan pelaku. Akhirnya korban yang sedang dalam kondisi banyak pikiran merasa ketakutan dengan ancaman pelaku, akhirnya mengiyakan ajak pelaku dibawa ke homestay dengan dalih untuk membersihkan diri, ungkapnya. Korban mengakui homestay tersebut dibayar sendiri oleh korban. Tapi saat itu dia dalam kondisi terancam dan disuruh oleh tersangka. Bukan secara sukarela memberi uang untuk membayar homestay, korban mengaku ketakutan, karena jika kabur korban pasti dikejar karena ada interaksi pemilik homestay dengan si pelaku, ujar Ade. Akhirnya di homestay tersebut, tersangka melancarkan aksinya meruda paksa korban yang saat itu dalam kondisi tertekan dan terancam. Kasus pelecehan seksual yang melibatkan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung di Mataram NTB memasuki babak baru. Ada kemungkinan korban Agus berjumlah lebih dari satu. Komisi Disabilitas Daerah atau KDD Nusa Tenggara Barat menerima laporan masyarakat terkait adanya korban di bawah umur. Ketua KDD NTB Joko Jumadi saat ditemui pada Senin 2 Desember mengungkapkan laporan bertambahnya korban Agus terjadi setelah kasus viral. Menurut Joko, korban yang baru ketahuan ini sudah menjalani pemeriksaan di Polda NTB. Joko menyebut ada 3 orang yang jadi korban dan semuanya adalah anak-anak. Sementara itu, Direktur Kriminal Umum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat menjelaskan penetapan tersangka terhadap Agus berdasarkan kesaksian korban dan alat bukti pendukung. Menurut Syarif, pelaku dan korban tidak saling mengenal. Pelaku melakukan pelecehan dengan modus manipulasi terhadap korban. Peristiwa bermula ketika keduanya bertemu di teras Udayana Mataram saat korban membuat konten media sosial. Pelaku kemudian mengajak korban mengobrol dan memintanya melihat ke salah satu sudut di teras Udayana yang menampakkan pasangan berbuat mesum. Namun rupanya korban menangis dan mengaku dirinya pernah berbuat serupa dengan pasangannya dulu. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan pelaku untuk memperdaya korban. Agus menyampaikan bahwa korban harus disucikan dan mengancam akan menyebarkan aibnya pada orang tua jika tak mengikuti permintaan pelaku. Mendapat ancaman dari pelaku, korban pun bersedia memenuhi permintaan untuk mandi suci. Keduanya kemudian menuju sebuah homestay. Di tempat inilah pelaku melancarkan aksi bejatnya. Nanti akan kita dalami. Itu kan baru muncul. Kalau yang 2 korban yang kasus yang ini tadi, 2 korban yang sebelumnya sudah kita lakukan pemeriksaan. Sekarang memang dia sebagai seorang mahasiswi dan berada di Sumbawa, memang orang Sumbawa. Yang lain akan kita dalami karena kita dapat informasi baru masuk ke KDD terkait dengan viral-viral ternyata ada yang
merasa menjadi korban itu yang akan mungkin kita akan dalami. Apalagi, ya kalau korban itu melapor pasti akan kita lanjuti. Tapi paling tidak sebagai petunjuk kita bahwa ada korban lain selain korban. Kalau yang 2 korban sama modusnya, bukan motif, modusnya sama. Jadi dia seolah-olah membangun persepsi, menekan korban dengan kondisi korban yang lemah sehingga memanipulasi dan mengikuti kata-kata si pelaku. 2 korban yang sudah kita periksa. Kalau dari laporan KDD ada berapa korbannya? Nah itu nanti KDD yang menjelaskan karena belum masuk ke kita. Ya visum, jadi hasil visum memang ada tanda-tanda kekerasan benda tumpul di alat kelamin si perempuan. Itu ya, keterangan dari saksi korban itu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Korban ruda paksa oleh mahasiswa asal Mataram, Nusa Tenggara Barat, Agus Buntung alias Iwan, bertambah menjadi 3 orang. Koalisi Anti Kekerasan Seksual NTB pada hari Senin mengatakan korban pertama mengaku bertemu Agus di teras Udayana pada 7 Oktober lalu hingga kasusnya viral disorot DPR dan pengacara Hotman Paris. Terhadap korban kedua, Agus menggadaikan sepeda motor korban senilai 5 juta rupiah. Namun, dengan korban kedua, perbuatan tersebut dilakukan suka sama suka. Sementara itu, korban ketiga juga mengalami hal serupa dengan intimidasi yang dilakukan oleh pelaku, yang membuat para korban tidak berdaya. Koalisi Anti Kekerasan Seksual NTB mengatakan bahwa korban pertama dan pelaku tidak saling mengenal sebelumnya. Tapi saat bertemu di teras Udayana, pelaku mengajak korban mengobrol dan meminta agar korban melihat ke salah satu sudut di teras Udayana, di mana saat itu ada pasangan yang melakukan perbuatan tak senonoh. Tanpa disadari, korban pun menangis dan mengucapkan kalimat bahwa ia juga pernah melakukan hal serupa. Agus pun lalu mengajak korban untuk pindah ke berugak yang ada di belakang teras Udayana. Di Reskrimum Polda NTB, Kombes Polisi Syarif Hidayat mengatakan saat ini berugak tersebut juga korban menceritakan semua kisahnya kepada Agus. Pelaku pun mengatakan bahwa korban telah berdosa dan harus disucikan. Selain itu, Agus juga memberi ancaman akan membongkar aib korban jika tidak menurut. Syarif mengatakan korban sempat menolak, namun karena pelaku mengancam akan membuka aibnya, akhirnya korban terpaksa melakukan. Pelaku kemudian mengajak korban menuju salah satu homestay dengan menggunakan sepeda motor milik korban. Setibanya di lokasi, korban pun merasa antara pelaku dan pemilik homestay bekerja sama, yang membuat korban semakin merasa terancam, hingga akhirnya korban mau untuk diajak masuk ke dalam kamar. Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis, Agus melakukan ruda paksa tersebut karena pengaruh judi dan minuman keras. Selain itu, aksi tersebut diduga juga dilatar belakangi bullying yang diterima Agus sejak masih kecil. Syarif menerangkan kondisi Agus yang tanpa kedua tangan tersebut dimanfaatkan untuk meruda paksa korban. Agus juga memilih korban dengan kondisi yang lemah secara emosi. Meski tidak memiliki kedua tangan, Agus menjalankan aksi bejatnya menggunakan kaki, seperti halnya melakukan aktivitas sehari-hari. Dalam kasus ini, pihaknya telah memeriksa 5 orang saksi dan 2 orang saksi ahli. Penetapan tersangka terhadap Agus juga berdasarkan hasil visum terhadap korban. Di sisi lain, Agus tegas membantah keterangan para korban. Dia bahkan berani bersumpah tidak melakukan tindak asusila seperti yang dituduhkan. Menurut Agus, jika kejadian tersebut benar, seharusnya korban melawan. Dengan kondisinya yang merupakan penyandang tunadaksa, bukan hal sulit bagi korban untuk melakukan perlawanan. Nanti akan kita dalami. Nah, itu kan baru muncul. Kalau yang 2 korban, yang kasus yang ini tadi, 2 korban yang sebelumnya sudah kita lakukan pemeriksaan. Sekarang memang dia sebagai seorang mahasiswi dan berada di Sumbawa, memang orang Sumbawa. Yang lain akan kita dalami karena kita dapat informasi baru masuk ke KDD terkait dengan viral-viral, ternyata ada yang merasa menjadi korban, itu yang akan mungkin kita akan dalami. Apalagi
Ya, kalau korban itu melapor pasti akan kita tindak lanjuti. Tapi paling tidak sebagai petunjuk kita bahwa ada korban lain. Selain korban. Kalau yang 2 korban sama modusnya, bukan motif. Modusnya sama. Jadi dia seolah-olah membangun persepsi, menekan korban dengan kondisi korban yang lemah sehingga memanipulasi dan mengikuti kata-kata si pelaku. 2 korban yang sudah kita periksa. Kalau dari laporan Kak Dede ada berapa korbannya? Nah, itu nanti Kak Dede yang menjelaskan karena belum masuk ke kita. Ya, visum. Jadi hasil visum memang ada tanda-tanda kekerasan benda tumpul di alat kelamin si perempuan. Itu. Ya, keterangan dari saksi korban itu juga. Oke. Dia mengaku dijebak. Seperti apa itu, Pak? Ya, itu nanti biar dia menyatakan di persidangan nanti pengadilan itu nanti untuk membuktikannya. Yang penting pada saat ini kami penyidik Polda NTB mengungkap fakta-fakta hukum dan fakta-fakta yang ada di lapangan saja. Masalah nanti dia dijebak, dia menjadi framing, dikriminalisasi, silakan nanti diajukan di pengadilan. Silakan. Prosesnya sejauh ini sampai Sudah, alhamdulillah kita udah tahap pertama untuk kasus yang Agi ini. Kejaksaan berkas sudah tinggal menunggu pemenuhan dari kejaksaan. Alasan polisi tidak menahan pelaku ini, Pak? Itu tadi, pertama sarana kita juga belum memadai. Yang kedua dia penyandang disabilitas. Yang ketiga kooperatif dia pada saat langkah-langkah proses penyelidikan dia kooperatif pada saat kita panggil. Sampai berapa hari untuk penahanannya? 20 hari? Ya, kalau belum petunjuk P21 ya kita akan perpanjang. Kan kita berwenang 20 hari. Kalau memang belum kita ditambah lagi perpanjangan penahanan. Homestay itu udah tahu itu pemilik homestay itu, oh ini bagus gitu. Ditahu tapi enggak ada apa ngerespon itu gitu. Oh, Karena saya dilihat. enggak ngapa-ngapain, kan ceweknya yang di depan dia yang bayar. Oke, Mbak Deta nggak ngapain sih? Bagus. Enggak Mbak gitu. Deta. Karena kan enggak ada orang mau nanya gitu. Karena kan dia nawarin jasa di sana. Nah, ketika di dalam, maaf ini ya, ketika di dalam kamar itu kan merasa ditekan di situ kan? Ya. Kenapa tidak teriak? Gitu? Nah gini Bu, posisi kenapa saya tidak teriak? Karena kan posisi saya sudah telanjang. Bagaimana mau teriak? Kalau saya teriak kan otomatis masa sama telanjang keluar gitu. Modus Iwayan Agus Wartama, 21, atau Agus buntung meruda paksa korban seorang mahasiswi di Mataram, NTB terungkap. Kasus ruda paksa ini viral sejak beberapa hari terakhir bahkan disorot anggota DPR serta pengacara Hotman Paris karena dinilai tak masuk akal. Agus buntung seorang penyandang disabilitas tanpa 2 tangan bisa jadi tersangka ruda paksa. Melalui pendampingnya, Ade Latifah Fitri, korban mengungkapkan, pelaku dan korban merupakan 2 orang yang sebelumnya tidak pernah saling bertemu. Ia menuturkan, pada saat awal bertemu semua berjalan normal. Tersangka mengajak si korban berkenalan dan mengajak ngobrol. Kemudian menanyakan tentang identitas korban. Tersangka dengan sengaja menunjukkan sepasang kekasih sedang melakukan aktivitas seksual di ruang publik, Taman Udayana, sehingga korban menjadi kaget. Akhirnya korban ketakutan dan dia menangis. Nangisnya korban itu kemudian dijadikan sebagai cara si pelaku untuk membawa korban berpindah tempat. Jadi yang awalnya ngobrol di bagian depan, jogging track, di pinggir jalan banget, akhirnya diajak pindah ke belakang yang sepi tidak ada orang, tidak ada CCTV, itu turnya. Dalam perjalanan ke bagian belakang, tersangka mulai menanyakan hubungan korban dengan mantan-mantannya. Artinya, tersangka saat ini mengulik personal si korban. Baru kemudian si korban mulai merasa sedang dicari tahu kelemahannya dan sedikit terintimidasi. Tersangka rupanya sudah tahu banyak tentang hubungan dirinya dengan mantan-mantannya. Korban saat itu sempat menolak untuk melakukan ajakan mandi bersih. Tetapi tersangka, pria difabel mengancam korban. Dia akan menyebarkan aib korban kepada semua orang. Korban saat itu dalam kondisi tidak stabil pikirannya tambah ketakutan. Sehingga korban terpaksa mengikuti permintaan pelaku. Akhirnya korban yang sedang dalam kondisi banyak pikiran merasa ketakutan dengan ancaman pelaku, akhirnya mengiyakan ajak pelaku dibawa ke homestay dengan dalih untuk membersihkan diri, ungkapnya. Korban mengakui homestay tersebut dibayar sendiri oleh korban. Tapi saat itu dia dalam kondisi terancam dan disuruh oleh tersangka. Bukan secara sukarela memberi uang untuk membayar homestay, korban mengaku ketakutan, karena jika kabur korban pasti dikejar karena ada interaksi pemilik homestay dengan si pelaku, ujar Ade. Akhirnya di homestay tersebut, tersangka melancarkan aksinya meruda paksa korban yang saat itu dalam kondisi tertekan dan terancam. Kasus pelecehan seksual yang melibatkan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Watama alias Agus Buntung di Mataram NTB memasuki babak baru. Ada kemungkinan korban Agus berjumlah lebih dari 1. Komisi Disabilitas Daerah atau KDD Nusa Tenggara Barat
menerima laporan masyarakat terkait adanya korban di bawah umur. Ketua KDD NTB Joko Jumadi saat ditemui pada Senin 2 Desember mengungkapkan laporan bertambahnya korban Agus terjadi setelah kasus viral. Menurut Joko, korban yang baru ketahuan ini sudah menjalani pemeriksaan di Polda NTB. Joko menyebut ada 3 orang yang jadi korban dan semuanya adalah anak-anak. Sementara itu, Direktur Kriminal Umum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat menjelaskan penetapan tersangka terhadap Agus berdasarkan kesaksian korban dan alat bukti pendukung. Menurut Syarif, pelaku dan korban tidak saling mengenal. Pelaku melakukan pelecehan dengan modus manipulasi terhadap korban. Peristiwa bermula ketika keduanya bertemu di teras Udayana Mataram saat korban membuat konten media sosial. Pelaku kemudian mengajak korban mengobrol dan memintanya melihat ke salah satu sudut di teras Udayana yang menampakkan pasangan berbuat mesum. Namun rupanya korban menangis dan mengaku dirinya pernah berbuat serupa dengan pasangannya dulu. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan pelaku untuk memperdaya korban. Agus menyampaikan bahwa korban harus disucikan dan mengancam akan menyebarkan aibnya pada orang tua jika tak mengikuti permintaan pelaku. Mendapat ancaman dari pelaku, korban pun bersedia memenuhi permintaan untuk mandi suci. Keduanya kemudian menuju sebuah homestay. Di tempat inilah pelaku melancarkan aksi bejatnya. Nanti akan kita dalami. Itu kan baru muncul kalau yang 2 korban yang kasus yang ini tadi, 2 korban yang sebelumnya sudah kita lakukan pemeriksaan. Sekarang memang dia sebagai seorang mahasiswi dan berada di Sumbawa, memang orang Sumbawa. Yang lain akan kita dalami karena kita dapat informasi baru masuk ke KDD terkait dengan viral-viral, ternyata ada yang merasa menjadi korban, itu yang akan mungkin kita akan dalami. Apalagi ya, kalau korban itu melapor pasti akan kita lanjuti. Tapi paling tidak sebagai petunjuk kita bahwa ada korban lain selain korban. Kalau yang 2 korban sama modusnya, bukan motif, modusnya sama. Jadi dia seolah-olah membangun persepsi, menekan korban dengan kondisi korban yang lemah sehingga memanipulasi dan mengikuti kata-kata si pelaku. 2 korban yang sudah kita periksa. Kalau di laporan KDD ada berapa korbannya? Nah, itu nanti KDD yang menjelaskan karena belum masuk ke kita. Ya, visum. Jadi hasil visum memang ada tanda-tanda kekerasan benda tumpul di alat kelamin si perempuan. Itu. Ya, keterangan dari saksi korban itu juga. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Korban ruda paksa oleh mahasiswa asal Mataram, Nusa Tenggara Barat, Agus Buntung alias Iwan, bertambah menjadi 3 orang. Koalisi Anti Kekerasan Seksual NTB pada hari Senin mengatakan korban pertama mengaku bertemu Agus di teras Udayana pada 7 Oktober lalu hingga kasusnya viral di sorot DPR dan pengacara Hotman Paris. Terhadap korban kedua, Agus menggadaikan sepeda motor korban senilai 5 juta rupiah. Namun, dengan korban kedua, perbuatan tersebut dilakukan suka sama suka. Sementara itu, korban ketiga juga mengalami hal serupa dengan intimidasi yang dilakukan oleh pelaku yang membuat para korban tidak berdaya. Koalisi Anti Kekerasan Seksual NTB mengatakan bahwa korban pertama dan pelaku tidak saling mengenal sebelumnya. Tapi saat bertemu di teras Udayana, pelaku mengajak korban mengobrol dan meminta agar korban melihat ke salah satu sudut di teras Udayana, di mana saat itu ada pasangan yang melakukan perbuatan tak senonoh. Tanpa disadari, korban pun menangis dan mengucapkan kalimat bahwa ia juga pernah melakukan hal serupa. Agus pun lalu mengajak korban untuk pindah ke berugak yang ada di belakang teras Udayana. Di Reskrimum Polda NTB, Kombes Polisi Syarif Hidayat mengatakan saat ini saat di berugak tersebut juga korban menceritakan semua kisahnya kepada Agus. Pelaku pun mengatakan bahwa korban telah berdosa dan harus disucikan. Selain itu, Agus juga memberi ancaman akan membongkar aib korban jika tidak menurut. Syarif mengatakan korban sempat menolak, namun karena pelaku mengancam akan membuka aibnya, akhirnya korban terpaksa melakukan. Pelaku kemudian mengajak korban menuju salah satu homestay dengan menggunakan sepeda motor milik korban.
Setibanya di lokasi, korban pun merasa antara pelaku dan pemilik homestay bekerja sama yang membuat korban semakin merasa terancam. Hingga akhirnya korban mau untuk diajak masuk ke dalam kamar. Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis, Agus melakukan ruda paksa tersebut karena pengaruh judi dan minuman keras. Selain itu, aksi tersebut diduga juga dilatar belakangi bullying yang diterima Agus sejak masih kecil. Syarif menerangkan kondisi Agus yang tanpa kedua tangan tersebut dimanfaatkan untuk meruda paksa korban. Agus juga memilih korban dengan kondisi yang lemah secara emosi. Meski tidak memiliki kedua tangan, Agus menjalankan aksi bejatnya menggunakan kaki seperti halnya melakukan aktivitas sehari-hari. Dalam kasus ini pihaknya telah memeriksa 5 orang saksi dan 2 orang saksi ahli. Penetapan tersangka terhadap Agus juga berdasarkan hasil visum terhadap korban. Di sisi lain, Agus tegas membantah keterangan para korban. Dia bahkan berani bersumpah tidak melakukan tindak asusila seperti yang dituduhkan. Menurut Agus, jika kejadian tersebut benar, seharusnya korban melawan. Dengan kondisinya yang merupakan penyandang tunadaksa, bukan hal sulit bagi korban untuk melakukan perlawanan. Nanti akan kita dalami. Itu kan baru muncul kalau yang 2 korban yang kasus yang ini tadi, 2 korban yang sebelumnya sudah kita lakukan pemeriksaan. Sekarang memang dia sebagai seorang mahasiswi dan berada di Sumbawa, memang orang Sumbawa. Yang lain akan kita dalami karena kita dapat informasi baru masuk ke KDD terkait dengan viral-viral, ternyata ada yang merasa menjadi korban, itu yang akan mungkin kita akan dalami. Apalagi ya, kalau korban itu melapor pasti akan kita lanjuti. Tapi paling tidak sebagai petunjuk kita bahwa ada korban lain selain korban. Kalau yang 2 korban sama modusnya, bukan motif, modusnya sama. Jadi dia seolah-olah membangun persepsi, menekan korban dengan kondisi korban yang lemah sehingga memanipulasi dan mengikuti kata-kata si pelaku. 2 korban yang sudah kita periksa. Kalau dari laporan KDD ada berapa korbannya? Nah, itu nanti KDD yang menjelaskan karena belum masuk ke kita. Ya, visum. Jadi hasil visum memang ada tanda-tanda kekerasan benda tumpul di alat kelamin si perempuan. Itu. Ya, keterangan dari saksi korban itu juga. Oke. Karena dia mengaku dijebak. Seperti apa itu, Pak? Ya, itu nanti biar dia menyatakan di persidangan, di pengadilan itu nanti itu membuktikannya. Yang penting pada saat ini kami penyidik Polda NTB mengungkap fakta-fakta hukum dan fakta-fakta yang ada di lapangan saja. Masalah nanti dia dijebak, dia menjadi framing, dikriminalisasi, silakan nanti diajukan di pengadilan, silakan. Prosesnya sejauh ini sampai... Sudah, alhamdulillah kita udah tahap pertama untuk kasus yang Agi ini. Kejaksaan berkat sudah tinggal menunggu pemenuhan dari kejaksaan. Alasan polisi tidak menahan pelaku ini, Pak? Itu tadi, pertama sarana kita juga belum memadai. Yang kedua dia penyandang disabilitas. Yang ketiga kooperatif, dia pada saat langkah-langkah proses penyidikan dia kooperatif pada terkait penyidikan. Sampai berapa hari untuk penahanannya? 20? Ya, kalau belum petunjuk P21 ya kita akan perpanjang. Kan kita berwenang 20 hari. Kalau memang belum kita ditambah lagi perpanjangan penahanan. Homestay itu udah tahu itu pemilik homestay itu, oh ini bagus gitu. Ditahu tapi enggak ada apa ngerespon itu gitu. Oh, Karena saya dilihat. enggak ngapa-ngapain, kan ceweknya yang di depan dia yang bayar. Oke, Mbak Deta nggak ngapain sih? Bagus. Enggak Mbak gitu. Deta. Karena kan enggak ada orang mau nanya gitu. Karena kan yang nawarin jasa di sana. Nah, ketika di dalam, maaf ini ya, Ya. ketika di dalam kamar itu kan merasa ditekan di situ kan? Ya. Kenapa tidak teriak? Gitu? Nah gini Bu, posisi kenapa saya tidak teriak? Karena kan posisi saya sudah telanjang. Bagaimana mau teriak? Kalau saya teriak kan otomatis masa saya telanjang keluar gitu. Modus Iwayan Agus Wartama, 21, atau Agus buntung meruda paksa korban seorang mahasiswi di Mataram, NTB terungkap. Kasus ruda paksa ini viral sejak beberapa hari terakhir, bahkan disorot anggota DPR serta pengacara Hotman Paris karena dinilai tak masuk akal. Agus buntung, seorang penyandang disabilitas tanpa 2 tangan, bisa jadi tersangka ruda paksa. Melalui pendampingnya, Ade Latifah Fitri, korban mengungkapkan, pelaku dan korban merupakan 2 orang yang sebelumnya tidak pernah saling bertemu. Ia menuturkan, pada saat awal bertemu semua berjalan normal. Tersangka mengajak si korban berkenalan dan mengajak ngobrol. Kemudian menanyakan tentang identitas korban. Tersangka dengan sengaja menunjukkan sepasang kekasih sedang melakukan aktivitas seksual di ruang publik, Taman Udayana, sehingga korban menjadi kaget.
Akhirnya korban ketakutan dan dia menangis. Nangisnya korban itu kemudian dijadikan sebagai cara si pelaku untuk membawa korban berpindah tempat. Jadi yang awalnya ngobrol di bagian depan, jogging track, di pinggir jalan banget, akhirnya diajak pindah ke belakang yang sepi, tidak ada orang, tidak ada CCTV, itu turnya. Dalam perjalanan ke bagian belakang, tersangka mulai menanyakan hubungan korban dengan mantan-mantannya. Artinya, tersangka saat ini mengulik personal si korban. Baru kemudian si korban mulai merasa sedang dicari tahu kelemahannya dan sedikit terintimidasi. Tersangka rupanya sudah tahu banyak tentang hubungan dirinya dengan mantan-mantannya. Korban saat itu sempat menolak untuk melakukan ajakan mandi bersih. Tetapi tersangka, pria difabel, mengancam korban. Dia akan menyebarkan aib korban kepada semua orang. Korban saat itu dalam kondisi tidak stabil, pikirannya tambah ketakutan. Sehingga korban terpaksa mengikuti permintaan pelaku. Akhirnya korban yang sedang dalam kondisi banyak pikiran merasa ketakutan dengan ancaman pelaku, akhirnya mengiyakan ajak pelaku dibawa ke homestay dengan dalih untuk membersihkan diri, ungkapnya. Korban mengakui homestay tersebut dibayar sendiri oleh korban. Tapi saat itu dia dalam kondisi terancam dan disuruh oleh tersangka. Bukan secara sukarela memberi uang untuk membayar homestay, korban mengaku ketakutan, karena jika kabur korban pasti dikejar karena ada interaksi pemilik homestay dengan si pelaku, ujar Ade. Akhirnya di homestay tersebut, tersangka melancarkan aksinya meruda paksa korban yang saat itu dalam kondisi tertekan dan terancam. Kasus pelecehan seksual yang melibatkan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Watama alias Agus Buntung di Mataram NTB memasuki babak baru. Ada kemungkinan korban Agus berjumlah lebih dari satu. Komisi Disabilitas Daerah atau KDD Nusa Tenggara Barat menerima laporan masyarakat terkait adanya korban di bawah umur. Ketua KDD NTB Joko Jumadi saat ditemui pada Senin 2 Desember mengungkapkan laporan bertambahnya korban Agus terjadi setelah kasus viral. Menurut Joko, korban yang baru ketahuan ini sudah menjalani pemeriksaan di Polda NTB. Joko menyebut ada 3 orang yang jadi korban dan semuanya adalah anak-anak. Sementara itu, Direktur Kriminal Umum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat menjelaskan penetapan tersangka terhadap Agus berdasarkan kesaksian korban dan alat bukti pendukung. Menurut Syarif, pelaku dan korban tidak saling mengenal. Pelaku melakukan pelecehan dengan modus manipulasi terhadap korban. Peristiwa bermula ketika keduanya bertemu di teras Udayana Mataram saat korban membuat konten media sosial. Pelaku kemudian mengajak korban mengobrol dan memintanya melihat ke salah satu sudut di teras Udayana yang menampakkan pasangan berbuat mesum. Namun rupanya korban menangis dan mengaku dirinya pernah berbuat serupa dengan pasangannya dulu. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan pelaku untuk memperdaya korban. Agus menyampaikan bahwa korban harus disucikan dan mengancam akan menyebarkan aibnya pada orang tua jika tak mengikuti permintaan pelaku. Mendapat ancaman dari pelaku, korban pun bersedia memenuhi permintaan untuk mandi suci. Keduanya kemudian menuju sebuah homestay. Di tempat inilah pelaku melancarkan aksi bejatnya. Nanti akan kita dalami. Itu kan baru muncul. Kalau yang 2 korban yang kasus yang ini tadi, 2 korban yang sebelumnya sudah kita lakukan pemeriksaan. Sekarang memang dia sebagai seorang mahasiswi dan berada di Sumbawa, memang orang Sumbawa. Yang lain akan kita dalami karena kita dapat informasi baru masuk ke KDD terkait dengan viral-viral, ternyata ada yang merasa menjadi korban, itu yang akan mungkin kita akan dalami. Apalagi ya, kalau korban itu melapor pasti akan kita lanjuti. Tapi paling tidak sebagai petunjuk kita bahwa ada korban lain selain korban. Kalau yang 2 korban sama modusnya, bukan motif, modusnya sama. Jadi dia seolah-olah membangun persepsi, menekan korban dengan kondisi korban yang lemah sehingga memanipulasi dan mengikuti kata-kata si pelaku. 2 korban yang sudah kita periksa. Kalau di laporan KDD ada berapa korbannya? Nah, itu nanti KDD yang menjelaskan karena belum masuk ke kita. Ya, visum. Jadi hasil visum memang ada tanda-tanda kekerasan benda tumpul di alat kelamin si perempuan. Itu. Ya, keterangan dari saksi korban itu juga. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Korban ruda paksa oleh mahasiswa asal Mataram, Nusa Tenggara Barat, Agus Buntung alias Iwan, bertambah menjadi 3 orang.
Koalisi Anti Kekerasan Seksual NTB pada hari Senin mengatakan korban pertama mengaku bertemu Agus di teras Udayana pada 7 Oktober lalu hingga kasusnya viral disorot DPR dan pengacara Hotman Paris. Terhadap korban kedua, Agus menggadaikan sepeda motor korban senilai 5 juta rupiah. Namun, dengan korban kedua, perbuatan tersebut dilakukan suka sama suka. Sementara itu, korban ketiga juga mengalami hal serupa dengan intimidasi yang dilakukan oleh pelaku yang membuat para korban tidak berdaya. Koalisi Anti Kekerasan Seksual NTB mengatakan bahwa korban pertama dan pelaku tidak saling mengenal sebelumnya. Tapi saat bertemu di teras Udayana, pelaku mengajak korban mengobrol dan meminta agar korban melihat ke salah satu sudut di teras Udayana, di mana saat itu ada pasangan yang melakukan perbuatan tak senonoh. Tanpa disadari, korban pun menangis dan mengucapkan kalimat bahwa ia juga pernah melakukan hal serupa. Agus pun lalu mengajak korban untuk pindah ke berugap yang ada di belakang teras Udayana. Di Reskrimum Polda NTB, Kombes Polisi Syarif Hidayat mengatakan saat ini saat di berugak tersebut juga korban menceritakan semua kisahnya kepada Agus. Pelaku pun mengatakan bahwa korban telah berdosa dan harus disucikan. Selain itu, Agus juga memberi ancaman akan membongkar aib korban jika tidak menurut. Syarif mengatakan korban sempat menolak, namun karena pelaku mengancam akan membuka aibnya, akhirnya korban terpaksa melakukan. Pelaku kemudian mengajak korban menuju salah satu homestay dengan menggunakan sepeda motor milik korban. Setibanya di lokasi, korban pun merasa antara pelaku dan pemilik homestay bekerja sama yang membuat korban semakin merasa terancam, hingga akhirnya korban mau untuk diajak masuk ke dalam kamar. Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis, Agus melakukan ruda paksa tersebut karena pengaruh judi dan minuman keras. Selain itu, aksi tersebut diduga juga dilatar belakangi bullying yang diterima Agus sejak masih kecil. Syarif menerangkan kondisi Agus yang tanpa kedua tangan tersebut dimanfaatkan untuk meruda paksa korban. Agus juga memilih korban dengan kondisi yang lemah secara emosi. Meski tidak memiliki kedua tangan, Agus menjalankan aksi bejatnya menggunakan kaki, seperti halnya melakukan aktivitas sehari-hari. Dalam kasus ini, pihaknya telah memeriksa 5 orang saksi dan 2 orang saksi ahli. Penetapan tersangka terhadap Agus juga berdasarkan hasil visum terhadap korban. Di sisi lain, Agus tegas membantah keterangan para korban. Dia bahkan berani bersumpah tidak melakukan tindak asusila seperti yang dituduhkan. Menurut Agus, jika kejadian tersebut benar, seharusnya korban melawan. Dengan kondisinya yang merupakan penyandang tunadaksa, bukan hal sulit bagi korban untuk melakukan perlawanan. Nanti akan kita dalami. Itu kan baru muncul, kalau yang 2 korban, yang kasus yang ini tadi, 2 korban yang sebelumnya sudah kita lakukan pemeriksaan. Sekarang memang dia sebagai seorang mahasiswi dan berada di Sumbawa, memang orang Sumbawa. Yang lain akan kita dalami karena kita dapat informasi baru masuk ke KDD terkait dengan viral ternyata ada yang merasa menjadi korban, itu yang akan mungkin kita akan dalami. Apalagi ya kalau korban itu melapor pasti akan kita lanjuti. Tapi paling tidak sebagai petunjuk kita bahwa ada korban lain selain korban. Kalau yang 2 korban sama modusnya, bukan modusnya sama. Jadi dia seolah-olah membangun persepsi, menekan korban dengan kondisi korban yang lemah sehingga memanipulasi dan mengikuti kata-kata si pelaku. 2 korban yang sudah kita periksa. Modusnya sama. Laporan KDD ada berapa korbannya? Nah itu nanti KDD yang menjelaskan karena belum masuk ke kita. Ya visum, jadi hasil visum memang ada tanda-tanda kekerasan benda tumpul di alat kelamin si perempuan. Itu. Ya, keterangan dari saksi korban itu juga. Oke. Dia mengaku dijebak. Seperti apa itu, Pak? Ya itu nanti biar dia menyatakan di persidangan, di pengadilan itu nanti itu membuktikannya. Yang penting pada saat ini kami penyidik Polda NTB
mengungkap fakta-fakta hukum dan fakta-fakta yang ada di lapangan saja. Masalah nanti dia dijebak, dia menjadi framing, dikriminalisasi, silahkan nanti diajukan di pengadilan, silahkan. Prosesnya sejauh ini sampai Sudah, alhamdulillah kita udah tahap pertama untuk kasus yang Agi ini. Kejaksaan berkas sudah tinggal menunggu pemenuhan dari kejaksaan. Alasan polisi tidak menahan pelaku ini, Pak? Itu tadi, pertama sarana kita juga belum memadai. Yang kedua dia penyandang disabilitas. Yang ketiga kooperatif, dia pada saat langkah-langkah proses penyidikan dia kooperatif pada saat pemanggilan. Sampai berapa hari untuk penahanannya? 20 hari? Ya kalau belum petunjuk P21 ya kita akan perpanjang. Kan kita berwenang 20 hari. Kalau memang belum kita ditambah lagi perpanjangan penahanan. Homestay itu udah tahu itu pemilik homestay itu, oh ini bagus gitu. Ditahu tapi enggak ada apa ngerespon itu gitu. Oh, Karena dilihat. saya enggak ngapa-ngapain, kan ceweknya yang di depan dia yang bayar. Oke, Mbak Deta tanya ngapain sih? Bagus. Enggak Mbak gitu. Deta. Karena kan enggak ada orang mau nanya gitu. Karena kan dia nawarin jasa di sana. Nah, ketika di dalam maaf ini ya, Ya. ketika di dalam kamar itu kan merasa ditekan di situ kan? Ya. Kenapa tidak teriak? Gitu? Nah gini Bu, posisi kenapa saya tidak, karena kan posisi saya sudah telanjang. Bagaimana mau teriak? Kalau saya teriak kan otomatis masa sama telanjang keluar gitu. Modus Iwayan Agus Wartama, 21, atau Agus buntung meruda paksa korban seorang mahasiswi di Mataram, NTB terungkap. Kasus ruda paksa ini viral sejak beberapa hari terakhir, bahkan disorot anggota DPR serta pengacara Hotman Paris karena dinilai tak masuk akal. Agus buntung, seorang penyandang disabilitas tanpa dua tangan, bisa jadi tersangka ruda paksa. Melalui pendampingnya, Ade Latifah Fitri, korban mengungkapkan, pelaku dan korban merupakan dua orang yang sebelumnya tidak pernah saling bertemu. Ia menuturkan, pada saat awal bertemu semua berjalan normal. Tersangka mengajak si korban berkenalan dan mengajak ngobrol. Kemudian menanyakan tentang identitas korban. Tersangka dengan sengaja menunjukkan sepasang kekasih sedang melakukan aktivitas seksual di ruang publik, Taman Udayana, sehingga korban menjadi kaget. Akhirnya korban ketakutan dan dia menangis. Nangisnya korban itu kemudian dijadikan sebagai cara si pelaku untuk membawa korban berpindah tempat. Jadi yang awalnya ngobrol di bagian depan, jogging track, di pinggir jalan banget, akhirnya diajak pindah ke belakang yang sepi, tidak ada orang, tidak ada CCTV, itu turnya. Dalam perjalanan ke bagian belakang, tersangka mulai menanyakan hubungan korban dengan mantan-mantannya. Artinya, tersangka saat ini mengulik personal si korban. Baru kemudian si korban mulai merasa sedang dicari tahu kelemahannya dan sedikit terintimidasi. Tersangka rupanya sudah tahu banyak tentang hubungan dirinya dengan mantan-mantannya. Korban saat itu sempat menolak untuk melakukan ajakan mandi bersih. Tetapi tersangka, pria difabel, mengancam korban. Dia akan menyebarkan aib korban kepada semua orang. Korban saat itu dalam kondisi tidak stabil pikirannya, tambah ketakutan. Sehingga korban terpaksa mengikuti permintaan pelaku. Akhirnya korban yang sedang dalam kondisi banyak pikiran merasa ketakutan dengan ancaman pelaku, akhirnya mengiyakan ajak pelaku dibawa ke homestay dengan dalih untuk membersihkan diri, ungkapnya. Korban mengakui homestay tersebut dibayar sendiri oleh korban. Tapi saat itu dia dalam kondisi terancam dan disuruh oleh tersangka. Bukan secara sukarela memberi uang untuk membayar homestay, korban mengaku ketakutan, karena jika kabur korban pasti dikejar karena ada interaksi pemilik homestay dengan si pelaku, ujar Ade. Akhirnya di homestay tersebut, tersangka melancarkan aksinya meruda paksa korban yang saat itu dalam kondisi tertekan dan terancam. Kasus pelecehan seksual yang melibatkan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Watama alias Agus Buntung di Mataram, NTB memasuki babak baru. Ada kemungkinan korban Agus berjumlah lebih dari satu. Komisi Disabilitas Daerah atau KDD Nusa Tenggara Barat menerima laporan masyarakat terkait adanya korban di bawah umur. Ketua KDD NTB Joko Jumadi saat ditemui pada Senin 2 Desember mengungkapkan laporan bertambahnya korban Agus terjadi setelah kasus viral. Menurut Joko, korban yang baru ketahuan ini sudah menjalani pemeriksaan di Polda NTB. Joko menyebut ada 3 orang yang jadi korban dan semuanya adalah anak-anak. Sementara itu, Direktur Kriminal Umum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat menjelaskan penetapan tersangka terhadap Agus berdasarkan kesaksian korban dan alat bukti pendukung. Menurut Syarif, pelaku dan korban tidak saling mengenal. Pelaku melakukan pelecehan dengan modus manipulasi terhadap korban. Peristiwa bermula ketika keduanya bertemu di teras Udayana Mataram saat korban membuat konten media sosial.
Pelaku kemudian mengajak korban mengobrol dan memintanya melihat ke salah satu sudut di teras Udayana yang menampakkan pasangan berbuat mesum. Namun rupanya korban menangis dan mengaku dirinya pernah berbuat serupa dengan pasangannya dulu. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan pelaku untuk memperdaya korban. Agus menyampaikan bahwa korban harus disucikan dan mengancam akan menyebarkan aibnya pada orang tua jika tak mengikuti permintaan pelaku. Mendapat ancaman dari pelaku, korban pun bersedia memenuhi permintaan untuk mandi suci. Keduanya kemudian menuju sebuah homestay. Di tempat inilah pelaku melancarkan aksi bejatnya. Nanti akan kita dalami. Itu kan baru muncul kalau yang dua korban yang kasus yang ini tadi, dua korban yang sebelumnya sudah kita lakukan pemeriksaan. Sekarang memang dia sebagai seorang mahasiswi dan berada di Sumbawa, memang orang Sumbawa. Yang lain akan kita dalami karena kita dapat informasi baru masuk ke KDD terkait dengan viral-viral, ternyata ada yang merasa menjadi korban, itu yang akan mungkin kita akan dalami. Apalagi ya, kalau korban itu melapor pasti akan kita lanjuti. Tapi paling tidak sebagai petunjuk kita bahwa ada korban lain selain korban. Kalau yang dua korban sama modusnya, bukan motif, modusnya sama. Jadi dia seolah-olah membangun persepsi, menekan korban dengan kondisi korban yang lemah sehingga memanipulasi dan mengikuti kata-kata si pelaku. Dua korban yang sudah kita periksa. Kalau di laporan KDD ada berapa korbannya? Nah itu nanti KDD yang menjelaskan karena belum masuk ke kita. Ya visum, jadi hasil visum memang ada tanda-tanda kekerasan benda tumpul di alat kelamin si perempuan. Itu ya, keterangan dari saksi korban itu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Korban ruda paksa oleh mahasiswa asal Mataram, Nusa Tenggara Barat, Agus Buntung alias Iwan, bertambah menjadi 3 orang. Koalisi Anti Kekerasan Seksual NTB pada hari Senin mengatakan korban pertama mengaku bertemu Agus di teras Udayana pada 7 Oktober lalu hingga kasusnya viral di sorot DPR dan pengacara Hotman Paris. Terhadap korban kedua, Agus menggadaikan sepeda motor korban senilai 5 juta rupiah. Namun, dengan korban kedua, perbuatan tersebut dilakukan suka sama suka. Sementara itu, korban ketiga juga mengalami hal serupa dengan intimidasi yang dilakukan oleh pelaku yang membuat para korban tidak berdaya. Koalisi Anti Kekerasan Seksual NTB mengatakan bahwa korban pertama dan pelaku tidak saling mengenal sebelumnya. Tapi saat bertemu di teras Udayana, pelaku mengajak korban mengobrol dan meminta agar korban melihat ke salah satu sudut di teras Udayana, di mana saat itu ada pasangan yang melakukan perbuatan tak senonoh. Tanpa disadari, korban pun menangis dan mengucapkan kalimat bahwa ia juga pernah melakukan hal serupa. Agus pun lalu mengajak korban untuk pindah ke berugak yang ada di belakang teras Udayana. Di Reskrimum Polda NTB, Kombes Polisi Syarif Hidayat mengatakan saat ini berugak tersebut juga korban menceritakan semua kisahnya kepada Agus. Pelaku pun mengatakan bahwa korban telah berdosa dan harus disucikan. Selain itu, Agus juga memberi ancaman akan membongkar aib korban jika tidak menurut. Syarif mengatakan korban sempat menolak, namun karena pelaku mengancam akan membuka aibnya, akhirnya korban terpaksa melakukan. Pelaku kemudian mengajak korban menuju salah satu homestay dengan menggunakan sepeda motor milik korban. Setibanya di lokasi, korban pun merasa antara pelaku dan pemilik homestay bekerja sama, yang membuat korban semakin merasa terancam, hingga akhirnya korban mau untuk diajak masuk ke dalam kamar. Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis, Agus melakukan ruda paksa tersebut karena pengaruh judi dan minuman keras. Selain itu, aksi tersebut diduga juga dilatar belakangi bullying yang diterima Agus sejak masih kecil. Syarif menerangkan kondisi Agus yang tanpa kedua tangan tersebut dimanfaatkan untuk meruda paksa korban. Agus juga memilih korban dengan kondisi yang lemah secara emosi. Meski tidak memiliki kedua tangan, Agus menjalankan aksi bejatnya menggunakan kaki, seperti halnya melakukan aktivitas sehari-hari.
Dalam kasus ini pihaknya telah memeriksa 5 orang saksi dan 2 orang saksi ahli. Penetapan tersangka terhadap Agus juga berdasarkan hasil visum terhadap korban. Di sisi lain, Agus tegas membantah keterangan para korban. Dia bahkan berani bersumpah tidak melakukan tindak asusila seperti yang dituduhkan. Menurut Agus, jika kejadian tersebut benar, seharusnya korban melawan. Dengan kondisinya yang merupakan penyandang tunadaksa, bukan hal sulit bagi korban untuk melakukan perlawanan. Nanti akan kita dalami. Itu kan baru muncul kalau yang 2 korban yang kasus yang ini tadi, 2 korban yang sebelumnya sudah kita lakukan pemeriksaan. Sekarang memang dia sebagai seorang mahasiswi dan berada di Sumbawa, memang orang Sumbawa. Yang lain akan kita dalami karena kita dapat informasi baru masuk ke KDD terkait dengan viral-viral, ternyata ada yang merasa menjadi korban, itu yang akan mungkin kita akan dalami. Apalagi ya kalau korban itu melapor pasti akan kita lanjuti. Tapi paling tidak sebagai petunjuk kita bahwa ada korban lain selain korban. Kalau yang 2 korban sama modusnya, bukan motif, modusnya sama. Jadi dia seolah-olah membangun persepsi, menekan korban dengan kondisi korban yang lemah sehingga memanipulasi dan mengikuti kata-kata si pelaku. 2 korban yang sudah kita periksa. Kalau dari laporan KDD ada berapa korbannya? Nah itu nanti KDD yang menjelaskan karena belum masuk ke kita. Ya visum, jadi hasil visum memang ada tanda-tanda kekerasan benda tumpul di alat kelamin si perempuan. Itu ya, keterangan dari saksi korban itu juga. Oke. Karena dia mengaku dijebak. Seperti apa itu, Pak? Ya itu nanti biar dia menyatakan di persidangan, di pengadilan itu nanti itu membuktikannya. Yang penting pada saat ini kami penyidik Polda NTB mengungkap fakta-fakta hukum dan fakta-fakta yang ada di lapangan saja. Masalah nanti dia dijebak, dia menjadi framing, dikriminalisasi, silakan nanti diajukan di pengadilan, silakan. Prosesnya sejauh ini sampai... Sudah, alhamdulillah kita udah tahap pertama untuk kasus yang Agi ini ke Kejaksaan berkas sudah tinggal menunggu pemenuhan dari Kejaksaan. Alasan polisi tidak menahan pelaku ini, Pak? Itu tadi, pertama sarana kita juga belum memadai, yang kedua dia penyandang disabilitas, yang ketiga kooperatif dia pada saat langkah-langkah proses penyelidikan dia kooperatif pada saat kita panggil. Sampai berapa hari untuk penahanannya? 20 hari? Ya kalau belum petunjuk P21 ya kita akan perpanjang, kan kita berwenang 20 hari, kalau memang belum kita ditambah lagi perpanjangan penahanan. Homestay itu udah tahu itu pemilik homestay itu, oh ini bagus gitu. Ditahu tapi enggak ada apa ngerespon itu gitu. Oh, Karena saya dilihat. enggak ngapa-ngapain, kan ceweknya yang di depan dia yang bayar. Oke, Mbak Deta nggak ngapain sih? Bagus. Enggak Mbak gitu. Deta. Karena kan enggak ada orang mau nanya gitu. Karena kan yang nawarin jasa di sana. Nah, ketika di dalam, maaf ini ya, Ya. ketika di dalam kamar itu kan merasa ditekan di situ kan? Ya. Kenapa tidak teriak? Gitu? Nah gini Bu, posisi kenapa saya tidak, karena kan posisi saya sudah telanjang. Bagaimana mau teriak, kalau saya teriak kan otomatis masa saya telanjang keluar gitu. Modus Iwayan Agus Wartama, 21, atau Agus Buntung meruda paksa korban seorang mahasiswi di Mataram, NTB terungkap. Kasus ruda paksa ini viral sejak beberapa hari terakhir, bahkan disorot anggota DPR serta pengacara Hotman Paris karena dinilai tak masuk akal. Agus Buntung, seorang penyandang disabilitas tanpa 2 tangan, bisa jadi tersangka ruda paksa. Melalui pendampingnya, Ade Latifah Fitri, korban mengungkapkan, pelaku dan korban merupakan 2 orang yang sebelumnya tidak pernah saling bertemu. Ia menuturkan, pada saat awal bertemu semua berjalan normal. Tersangka mengajak si korban berkenalan dan mengajak ngobrol. Kemudian menanyakan tentang identitas korban. Tersangka dengan sengaja menunjukkan sepasang kekasih sedang melakukan aktivitas seksual di ruang publik, Taman Udayana, sehingga korban menjadi kaget. Akhirnya korban ketakutan dan dia menangis. Nangisnya korban itu kemudian dijadikan sebagai cara si pelaku untuk membawa korban berpindah tempat. Jadi yang awalnya ngobrol di bagian depan, jogging track, di pinggir jalan banget, akhirnya diajak pindah ke belakang yang sepi, tidak ada CCTV, itu turnya. Dalam perjalanan ke bagian belakang, tersangka mulai menanyakan hubungan korban dengan mantan-mantannya. Artinya, tersangka saat ini mengulik personal si korban. Baru kemudian si korban mulai merasa sedang dicari tahu kelemahannya dan sedikit terintimidasi. Tersangka rupanya sudah tahu banyak tentang hubungan dirinya dengan mantan-mantannya. Korban saat itu sempat menolak untuk melakukan ajakan mandi bersih. Tetapi tersangka, pria difabel, mengancam korban. Dia akan menyebarkan aib korban kepada semua orang.
Korban saat itu dalam kondisi tidak stabil pikirannya tambah ketakutan. Sehingga korban terpaksa mengikuti permintaan pelaku. Akhirnya korban yang sedang dalam kondisi banyak pikiran merasa ketakutan dengan ancaman pelaku, akhirnya mengiyakan ajak pelaku dibawa ke homestay dengan dalih untuk membersihkan diri, ungkapnya. Korban mengakui homestay tersebut dibayar sendiri oleh korban. Tapi saat itu dia dalam kondisi terancam dan disuruh oleh tersangka. Bukan secara sukarela memberi uang untuk membayar homestay, korban mengaku ketakutan, karena jika kabur korban pasti dikejar karena ada interaksi pemilik homestay dengan si pelaku, ujar Ade. Akhirnya di homestay tersebut, tersangka melancarkan aksinya meruda paksa korban yang saat itu dalam kondisi tertekan dan terancam. Pelecehan seksual yang melibatkan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Watama alias Agus Buntung di Mataram NTB memasuki babak baru. Ada kemungkinan korban Agus berjumlah lebih dari satu. Komisi Disabilitas Daerah atau KDD Nusa Tenggara Barat menerima laporan masyarakat terkait adanya korban di bawah umur. Ketua KDD NTB Joko Jumadi saat ditemui pada Senin 2 Desember mengungkapkan laporan bertambahnya korban Agus terjadi setelah kasus viral. Menurut Joko, korban yang baru ketahuan ini sudah menjalani pemeriksaan di Polda NTB. Joko menyebut ada 3 orang yang jadi korban dan semuanya adalah anak-anak. Sementara itu, Direktur Kriminal Umum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat menjelaskan penetapan tersangka terhadap Agus berdasarkan kesaksian korban dan alat bukti pendukung. Menurut Syarif, pelaku dan korban tidak saling mengenal. Pelaku melakukan pelecehan dengan modus manipulasi terhadap korban. Peristiwa bermula ketika keduanya bertemu di teras Udayana Mataram saat korban membuat konten media sosial. Pelaku kemudian mengajak korban mengobrol dan memintanya melihat ke salah satu sudut di teras Udayana yang menampakkan pasangan berbuat mesum. Namun rupanya korban menangis dan mengaku dirinya pernah berbuat serupa dengan pasangannya dulu. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan pelaku untuk memperdaya korban. Agus menyampaikan bahwa korban harus disucikan dan mengancam akan menyebarkan aibnya pada orang tua jika tak mengikuti permintaan pelaku. Mendapat ancaman dari pelaku, korban pun bersedia memenuhi permintaan untuk mandi suci. Keduanya kemudian menuju sebuah homestay. Di tempat inilah pelaku melancarkan aksi bejatnya. Nanti akan kita dalami. Itu kan baru muncul kalau yang 2 korban yang kasus yang ini tadi, 2 korban yang sebelumnya sudah kita lakukan pemeriksaan. Sekarang memang dia sebagai seorang mahasiswi dan berada di Sumbawa, memang orang Sumbawa. Yang lain akan kita dalami karena kita dapat informasi baru masuk ke KDD terkait dengan viral-viral, ternyata ada yang merasa menjadi korban, itu yang akan mungkin kita akan dalami. Apalagi kalau korban itu melapor pasti akan kita lanjuti. Tapi paling kita sebagai petunjuk kita bahwa ada korban lain selain korban. Kalau yang 2 korban sama modusnya, bukan motif, modusnya sama. Jadi dia seolah-olah membangun persepsi, menekan korban dengan kondisi korban yang lemah sehingga memanipulasi dan mengikuti kata-kata si pelaku. 2 korban yang sudah kita periksa. Kalau di laporan KDD ada berapa korbannya? Nah itu nanti KDD yang menjelaskan karena belum masuk ke kita. Ya visum, jadi hasil visum memang ada tanda-tanda kekerasan benda tumpul di alat kelamin si perempuan. Itu. Ya, keterangan dari saksi korban itu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Korban ruda paksa oleh mahasiswa asal Mataram, Nusa Tenggara Barat, Agus Buntung alias Iwan, bertambah menjadi 3 orang. Koalisi Anti Kekerasan Seksual NTB pada hari Senin mengatakan korban pertama mengaku bertemu Agus di teras Udayana pada 7 Oktober lalu hingga kasusnya viral disorot DPR dan pengacara Hotman Paris. Terhadap korban kedua, Agus menggadaikan sepeda motor korban senilai 5 juta rupiah. Namun, dengan korban kedua, perbuatan tersebut dilakukan suka sama suka. Sementara itu, korban ketiga juga mengalami hal serupa dengan intimidasi yang dilakukan oleh pelaku, yang membuat para korban tidak berdaya. Koalisi Anti Kekerasan Seksual NTB mengatakan bahwa korban pertama dan pelaku tidak saling mengenal sebelumnya.
Tapi saat bertemu di teras Udayana, pelaku mengajak korban mengobrol dan meminta agar korban melihat ke salah satu sudut di teras Udayana, di mana saat itu ada pasangan yang melakukan perbuatan tak senonoh. Tanpa disadari, korban pun menangis dan mengucapkan kalimat bahwa ia juga pernah melakukan hal serupa. Agus pun lalu mengajak korban untuk pindah ke berugak yang ada di belakang teras Udayana. Di Reskrimum Polda NTB, Kombes Polisi Syarif Hidayat mengatakan saat ini berugak tersebut juga saat di berugak